Hai semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat sebuah UMKM kuliner dari Samarinda yang terus berkembang dan digemari banyak orang, selera mamahmu. Dari berjualan di bot sederhana, kini telah tumbuh hingga memiliki ruko sendiri. Yuk kita lihat bagaimana cita rasa rumahan dan semangat usaha bisa membawa perubahan besar. Halo teman-teman, sekarang kita sudah ada di Selera Mamahmu. Selera Mamahmu adalah UMKM kuliner yang menjual rice bowl dengan harga terjangkau, mulai dari Rp12.000 hingga Rp20.000. Terletak di lingkungan kampus, usaha ini menyasar mahasiswa yang butuh makanan praktis, enak, dan hemat. Visi mereka sederhana, memberikan solusi makan yang nyaman, higienis, dengan kemasan lebih baik, namun tetap dalam harga bersaing. Citra yang ingin dibangun oleh Selera Mamahmu adalah murah, praktis, dan berbeda dari makanan yang biasa dijual di sekitar kampus. Hal ini cukup berhasil, terutama karena harganya pas untuk mahasiswa, menawarkan variasi menu yang unik, kemasan praktis untuk dibawa kemana aja, dan penempatan lokasi dekat dengan kampus, membuat brand ini cukup menonjol di tengah persaingan kuliner sekitar. Namun, proses pembentukan citra masih berlangsung secara alami, bukan melalui strategi yang disengaja. Belum ada pesan kuat yang secara konsisten disampaikan, baik lewat pelayanan maupun media sosial. Akibatnya, persepsi pelanggan bisa berbeda-beda, tergantung dari pengalaman masing-masing. Padahal, citra merek yang kuat harusnya hadir dengan konsisten, terasa akrab, dikenali dari gaya komunikasinya, dan mudah dihubungkan dengan nilai-nilai brand yang ingin dibangun. Branding bukan sekedar logo atau desain, tapi cara sebuah bisnis membentuk identitas dan kesan di benak pelanggan. Ini mencakup cerita, nilai, dan pengalaman yang ditawarkan. Dari analisa kami, Selera Mamahmu sudah memiliki pondasi yang cukup baik, tapi ada beberapa peluang yang bisa dimaksimalkan. Pertama, melalui pemilihan nama. Berdasarkan hasil wawancara dengan owner Selera Mamahmu, nama Selera Mamahmu dipilih karena mudah diingat, mudah diucapkan. Meski tidak secara langsung identik dengan produk yang ditawarkan, nama ini terdengar akrab. Namun pemilihannya belum didasari oleh filosofi khusus. Dalam hal ini, filosofi yang kuat perlu dibentuk agar dapat menjadi landasan atau inti core yang dapat diintegrasikan ke dalam elemen branding lainnya seperti gaya komunikasi, interaksi konsumen, dan identitas visual, sehingga tercipta citra merek yang kuat, konsisten, dan mudah dikenali. Kedua, logo. Logo Selera Mamahmu menampilkan ilustrasi seorang perempuan yang membawa mangkuk rice bowl serta elemen rumah, yang secara visual cukup mempresentasikan produk sekaligus selaras dengan nama brand yang dipilih. Penggunaan warna dominan hijau dan putih juga diterapkan secara konsisten, termasuk pada media sosial, sehingga mendukung identitas visual yang seragam. Meskipun pemilihan elemen visual ini belum didasarkan pada filosofi khusus, secara keseluruhan sudah menunjukkan kesesuaian dengan karakter produk, nama brand, dan arah branding yang ingin dibangun. Ketiga, terkait kemasan produk. Kemasan Selera Mamahmu tergolong simpel, praktis, dan higienis. Kemasan ini sudah dilengkapi dengan sendok, sehingga sangat cocok untuk mahasiswa yang sering makan di luar. Kemasan juga mudah dibawa kemana aja, mencerminkan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan dan gaya hidup target pasar. Namun, identitas visual pada kemasan masih minim. Penambahan elemen seperti logo, warna khas, atau bahkan tagline di kemasan bisa memperkuat citra dan memudahkan pelanggan mengenali brand. Keempat, dari sisi media sosial, warna dan tampilan feed sudah konsisten, terutama dengan dominasi warna hijau dan putih yang sesuai dengan mood board. Namun belum terlihat adanya strategi konten yang konsisten. Ini bisa menjadi kekuatan jika dikembangkan lebih lanjut melalui storytelling visual, gaya bahasa yang khas, dan konten yang membangun kepribadian merek atau brand personality. Terakhir, terkait komunikasi merek. Saat ini belum terdapat tagline yang mempresentasikan identitas brand, dan gaya bahasa yang digunakan dalam media sosial maupun interaksi langsung masih belum konsisten. Padahal konsistensi dalam komunikasi, baik secara daring maupun luring, sangat penting untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang menyatu, profesional, dan berkesan. Untuk memperkuat identitas merek, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Selera Mamahmu. Yang pertama, rumuskan filosofi brand yang jelas dan menyentuh. Contohnya, Selera Mamahmu membawa kehangatan masakan rumah untuk semua, kapan aja dan di mana saja. Kedua, buat tagline singkat dan mudah diingat seperti rasa cinta dari dapur mama,
atau hangatnya masakan rumah di setiap suapan. Ketiga, perkuat gaya komunikasi. Gunakan sapaan khas seperti "na" atau "dari dapur mamahmu hari ini" agar brand terasa lebih dekat dan akrab. Keempat, sempurnakan kemasan dengan menambahkan logo, tagline yang jelas, serta kutipan manis seperti "dimasak dengan cinta", seperti buatan mama di rumah. Bisa juga pakai stiker yang menguatkan pesan ini. Kelima, bangun strategi konten media sosial yang menarik dan konsisten. Manfaatkan cerita pelanggan, testimoni, dan buat seri konten seperti #cerita-mamamu yang mengangkat kisah di balik setiap menu. Terakhir, buat interaksi langsung yang berkesan. Contohnya, saat pelanggan datang, staf menyapa dengan hangat. "Selamat makan ya nak." Hal kecil, tapi bikin pengalaman makan jadi lebih dekat dan berkesan. Membangun merek tidak harus mahal atau rumit. Yang penting adalah konsisten menyampaikan pesan dan pengalamannya sesuai dengan identitas yang ingin dibangun. Selera mamahmu punya fondasi yang kuat. Dengan sedikit penguatan strategi, merek ini bisa jadi lebih menonjol dan mengakar di hati pelanggannya. Karena pada akhirnya, branding bukan cuma visual, tapi pengalaman dan kesan yang tinggal di benak.